Jangan lupa subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allifur rahim, nafa'ana Allahu bi barakatihi wa karamatihi wa bi'ulumihi wa biqawlihi fid dunya wal akhirah. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai kemarin itu huwal alamul hadi ila sunanil huda, ya. Wal hisnu yunji min jami'i syada'idi. Masih ingat enggak lagam nazomnya? Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kulli mahamidi wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidi huwal alamul hadi ila sunanil huda huwal hisnu yunji min jami'i syada'ida fa inna faqihan wahidan mutawari'an asyaddu ala syaitani min alfi abid. Udah, wakadhalika enggak, ya. Kemarin sampai huwal hisnu huwal alamul hadi ila sunanil huda. Huwa ilmu itu al-alamu menjadi tanda, al-alamul hadi menjadi tanda, menjadi rambu-rambu yang menunjukkan, menjadi rambu-rambu yang mengarahkan, menjadi rambu-rambu yang menuntun. Itu kata al-hadi. Ila sunanil huda, kepada jalan-jalan petunjuk. Jadi ilmu itu merupakan rambu-rambu yang menuntun kita kepada jalan-jalan petunjuk. Berarti kita hidup tidak akan tersesat jika kita memiliki ilmu. Masih ingat peribahasa, dengan cinta hidup ini menjadi indah, dengan ilmu hidup ini menjadi mudah, dan dengan agama hidup ini menjadi terarah. Maka jika kita memiliki tiga hal tadi, hidup kita akan penuh kemudahan, penuh keindahan, dan penuh petunjuk atau bimbingan. Syaratnya harus menguasai ilmu, menguasai agama yang didasari rasa kasih dan sayang. Huwa ilmu itu al-hisnu menjadi penjaga, menjadi benteng, yunji yang akan menyelamatkan, min jami'i syada'idi, dari segala kesusahan.
Huwa ilmu itu al-hisnu, menjadi penjaga atau benteng, yunji yang akan menyelamatkan, min jami'i syada'idi, dari segala hal-hal yang membahayakan. Boleh seperti itu. Orang di dunia ini, kata Imam Ghazali, ya, semua manusia itu akan celaka kecuali orang yang berilmu. Orang yang berilmu pun akan celaka kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Dan orang yang mengamalkan ilmunya juga belum lepas dari kecelakaan jika tidak ikhlas. Dan ikhlas pun, dan orang yang ikhlas pun belum tentu dia itu selamat kalau tidak istiqomah. Jadi ilmu itu bisa menyelamatkan. Ini contoh kasus begini, ya. Di zaman kerajaan dulu sudah terpatri dalam pengetahuan masyarakat di sana tentang hal mimpi. Kebetulan rajanya pada saat itu mimpi giginya rontok, mimpi gigi rontok. Menurut kepercayaan negara itu di tengah masyarakat, jika mimpi giginya rontok, anak-anaknya akan mati. Ini kepercayaan dulu, ya. Raja itu mengumpulkan orang-orang cendekiawan, orang-orang yang pandai, ahli firasat, dikumpulkan jadi satu. Kemudian berkata raja itu, wahai semua cendekiawan, tolong tafsiri mimpi saya, tapi catatan harus jujur. Yang tidak jujur akan dihukum mati. Semua cendekiawan pun tunduk. Akhirnya raja pun bicara lagi. Tadi malam saya mimpi giginya rontok. Dipanggil satu-satu. Coba cendekiawan dari sebelah kiri, tafsirkan mimpi saya. Mimpi giginya rontok, tapi harus jujur. Akhirnya berdiri dan dengan pede menyatakan, Pak Raja, kalau mimpi giginya rontok, itu alamat anak-anaknya akan meninggal. Raja tidak senang, marah, tapi jujur. Akhirnya dimasukkan penjara. Itu cendekiawan masuk penjara gara-gara menafsirkan mimpi jujur, tetapi tidak enak bagi raja. Satu lagi cendekiawan berdiri, karena memang menurut teori masyarakat, kalau mimpi giginya rontok, di masyarakat itu akan meninggal anaknya. Semua cendekiawan menjawabnya sama, anaknya akan meninggal, semuanya masuk penjara. Tinggal satu orang yang belum ditanya. Dia tenang kelihatannya, tenang. Kemudian, wahai cendekiawan, menurut Anda apa tafsir mimpi tadi? Awas, harus jujur. Kata cendekiawan tadi, bersyukurlah wahai raja, engkau tidak akan mati sebelum anak-anakmu yang mati duluan. Raja kan senang, pikirannya saya panjang umur, padahal sama tidak maknanya. Tadi yang dari cendekian awal sampai hampir terakhir memaknai mimpi raja, kalau giginya rontok itu anaknya akan mati. Cuman karena tidak memiliki ilmu yang lebih luas, memaknainya secara lugas. Akibatnya dia masuk lapas. Apa itu lapas? Ya, Hotel Prodeo itu ya. Anaknya meninggal, tetapi kalau cendekiawan ini yang lebih pandai, ilmunya lebih luas, wawasannya lebih luas, bersyukurlah wahai raja, engkau tidak akan mati sebelum anak-anakmu yang mati duluan. Padahal sama tidak? Hasil akhirnya sama, tetapi cara mengemasnya yang beda. Akhirnya selamat, dapat hadiah, padahal mah artinya sama, anaknya akan mati duluan matinya. Itu selamat karena memiliki ilmu yang lebih luas. Tuh makanya kita
sebagai pelajar, carilah ilmu dengan sungguh-sungguh, kemudian perluas wawasan kita. Artinya memandang alam sekitar, memandang kejadian di sekeliling kita, jangan seperti batu yang diam tidak mengembangkan. Kembangkan. Sebab pelajaran ini ada yang tersurat, ada yang tersirat. Yang tersurat ada di dalam tulisan, yang tersirat ada di alam lingkungan. Siapa yang lebih pandai mengemas lingkungan, dia menjadi manusia yang lebih bijaksana. Nah, begitu. Kita kembali lagi. Fa inna faqihan wahidan mutawari'an asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Fa inna faqihan, maka sesungguhnya seorang ahli fikih. Fa inna faqihan, maka sesungguhnya seorang ahli fikih wahidan, yang satu. Seorang ahli fikih satu mutawari'an, yang wiroi. Seorang ahli fikih yang wiroi, walaupun hanya satu orang, itu asyaddu luwi berat. Asyaddu luwi berat ala syaitoni, bagi setan, min alfi abidin, daripada 1000 ahli ibadah yang tidak memiliki ilmu. Satu orang ahli fikih, satu orang yang memiliki ilmu yang mendalam, satu itu lebih berat bagi setan daripada 1000 orang ahli ibadah. Itu lebih berat bagi setan. Faqih itu orang yang mengerti ilmu agama. Mutawari'an itu artinya orang yang ahli fikih, seorang ilmuwan tetapi orangnya menjaga diri dari barang-barang yang haram. Berarti seorang ulama yang mukhlis, seorang ulama yang amil, ini lebih ditakuti oleh setan daripada 1000 ahli ibadah. Seorang ulama, satu orang mundar-mandir masuk musola, setiap musola, masuk ke masjid, setiap masjid untuk mengajarkan ilmu. Dengan 1000 orang diam di masjid, pegang tasbih, muter tasbih sampai pada hotel tasbih. 1000 orang ahli ibadah, itu satu orang kiai lebih berat bagi setan. Hal ini dibuktikan dengan hadis Nabi yang keterangannya begini. Ketika Nabi akan memasuki masjid, di serambi masjid ada setan lagi duduk. Rasulullah itu kadang-kadang dibuka hijab oleh Allah sehingga bisa melihat setan. Dan kadang-kadang setan itu menjelma jadi manusia. Iblis tuh, iblis itu kalau menjelma menjadi manusia, burung rupanya, telinganya ini sobek. Iblis tuh ya, burung kalau menjelma jadi manusia. Beda dengan malaikat Jibril, kalau menjelma menjadi manusia, wajahnya ganteng, dedek pengaduknya indah, wajahnya bercahaya, mirip dengan sahabat Nabi yang namanya siapa? Malaikat itu, malaikat Jibril. Kalau menjelma menjadi manusia, datang kepada Rasulullah, wajahnya mirip dengan sahabat. Siapa sahabatnya? Iqmal. Wah, ialah kepotongan. Mirip dengan sahabat Dihya Al-Kalbi, ya. Itu mirip sahabat Nabi yang namanya Dihyatul Kalbi. Awas, Kalbi ini bukan bangsa asu, bukan, itu nama suatu kabilah, ya, nama suatu suku. Ganteng sahabat Dihya itu. Nah, di sini setan yang suka menggoda manusia duduk-duduk di serambi masjid, padahal di dalam masjid ada 2 orang.
satu sedang sholat, yang satu sedang tidur di dalam masjid. Ya. Akhirnya Rasulullah bertanya sama setan itu karena aneh, loh, kok kok kamu nggak goda orang yang lagi sholat? Itu kan ada orang lagi sholat, kenapa diam di sini nggak bekerja? Rasulullah bertanya, wahai setan, kenapa engkau duduk di sini padahal di dalam masjid ada orang yang sholat? Kata setan, ya Muhammad, saya takut sama orang yang lagi tidur. Ada orang lagi tidur. Saya takut sama orang yang lagi tidur. Setan tidak berani menggoda orang yang lagi sholat karena takut sama orang yang lagi tidur. Tapi jangan berpikir supaya setan pada lari kita pada tidur di masjid aja ya. Nanti setan pada lari ketakutan. Lihat dulu sebabnya. Kata Rasulullah, kenapa malah takut sama orang yang tidur, tidak sama orang yang lagi sholat? Padahal kalau sholat setan itu menggoda, ada setan walhannya. Coba kalau kalian sholat tuh, kadang-kadang main sobok-sobokan enggak? Ya, kadang-kadang lagi diem-diem kakinya diinjak, betul enggak? Kadang-kadang lagi ruku, pura-puranya disuruh pakai kepala, yang jengkalit ke depan. Bahasa Inggrisnya itu jengkelang. Itu makanya kata Rasulullah, sawu sufufakum fa inna tasfiyata sufufi min tamamis sholat. Rapatkan barisan. Kenapa? Jika ada yang longgrang, itu menjadi tempat setan menggoda kita. Bukan berarti setan ikut sholat, bukan. Makanya kalau lagi sholat tuh kalian tuh ya, apalagi yang kecil-kecil, pasti pengen ribut terus. Itu sarungnya dulu sebelah, mau lagi sembahnya sarungnya dulu sebelah, gemuyu, itu setan. Nah kata setan, wahai Muhammad, kenapa saya lebih takut sama orang yang tidur? Karena orang yang tidur itu orang yang alim, orang yang faqih, orang yang paham ilmu agama. Sedangkan yang sedang sholat orang yang tidak berilmu, walaupun dia sedang sholat. Kenapa saya takut? Karena andaikan orang yang sholat itu salah, nanti sama orang alim ini dibetulin. Umpamanya waktu ruku, waktu ruku itu kepalanya nengok ke samping kanan, tangannya megangnya pantat, terus tangan kanannya megang-megang telinga. Orang lagi ruku umpamanya kayak apa? Coba bayangkan. Tangan kanan pedang telinga, tangan kiri pegang pantat, mukanya nyengok ke kiri. Umpamanya orang alim itu pasti akan bangun, kemudian akan membetulkan kesalahan orang itu, diperbaiki. Akhirnya orang ahli ibadah selamanya benar ibadahnya karena dikasih tahu oleh orang yang berilmu. Makanya kata setan, biarkan orang itu terus ibadah tetapi banyak salah, daripada saya goda nanti ketahuan orang alimnya bangun dibetulin kesalahannya, nanti selama-lamanya benar. Tuh, jadi ada istilah tidurnya orang alim itu lebih berharga dari ibadahnya orang yang tidak berilmu. Kan luar biasa ya. Tidurnya orang, bahkan ada kata-kata seperti ini, buang hajatnya seorang kekasih Allah, seorang ulama, seorang alim, itu lebih hebat daripada ibadahnya kita. Ada ulama yang berkata demikian. Buang BAB lah ya, BAB itu BA besar ya. Kalau BAK, BA kecil. BA besarnya ulama itu lebih hebat daripada sholatnya kita. Kenapa? Orang alim itu ketika BAB masih ingat sama Allah. Kalau kita sholat malah tidak ingat sama Allah. Kebalik tidak? Lagi sholat bae ora kelingan ning Allah wong awam, apa maning lagi ning jero WC.
apa maning metune Allah, boro-boro inget Allah. Jangan sampai Rino di dalam WC itu ketika terhalang keluar Allah, la ilaha illallah. Jangan di dalam WC itu, nggak boleh, adanya di dalam hati. Kadang ada orang uduk salam, kalau kalian di dalam toilet jangan jawab assalamualaikum ya, mana nih, mana Saipan ada assalamualaikum ya akhi Saipan. Wah, Saipan di dalam WC. Waalaikumsalam. Nah, itu nggak boleh ya, di dalam WC itu nggak boleh. Pokoknya di dalam hati saja atau berdehem. Itu di dalam WC nggak boleh ya. Jadi tidurnya seorang alim lebih ditakuti oleh setan daripada ibadahnya orang yang bodoh. Ada lagi nih orang bodoh nih ya. Orang ini ilmunya belum seberapa, tetapi rajin ibadah. Tentang najis-najis belum paham. Ibadah, kalau malam sholat tahajud, jam 1 sudah bangun jam 3 itu kesiangan sholat tahajud. Karena 12 rakaat, 1 rakaat aja itu makan 5 menit. Kenapa? Sambil ngantuk. Jadi lama. Setiap malam sholat tahajud, dan setiap sholat tahajud di depan itu, karena rumahnya rumah zaman dahulu masih pagar ya, terus ning sore kadang-kadang bolong tak boleh tikus. Kalau sedang sholat ada tikus lewat, untul lewat. Besoknya lagi sholat ada lagi tikus itu seruntul ning ngarepan. Itu makan waktu berminggu-minggu sampai berbulan-bulan. Kalau sholat tikus beruntul, kalau zikir tikus beruntul. Ketika sudah lewat waktu beberapa bulan, tikusnya kan semakin tua ya, sampai pantatnya itu botak. Tahu nggak ada tikus kepala botak? Nggak ada ya, adanya pantatnya yang botak. Itu berarti profesor tikusnya. Sampai jalannya wis lempo, saking wis tuane, ari keligane ku saking wis lempoe, waya tekang pojok glimpang mati keneng asma tikusnya. Mati geletak, jengkelang, bae ngatang-ngatang, mati. Akhirnya orang yang ahli ibadah ini, kasihan tikus ini setia menemani saya setiap malam sholat. Akhirnya dia itu menghargai tikus dan menghormati tikus. Tikus itu kemudian disemprot sampah pakai minyak wangi, dibungkus lawon putih, kemudian ditaruh di pinggir sajadahnya, di situ, di sajadahnya. Ini saya menghargai jasa-jasanya karena menemani saya setiap malam. Dia sholatnya sah tidak? Di atas sajadah ada bangkai tikus yang dibelebet sama kain kafan putih. Kan gak sah karena ada najis yang menempel di tempat sholat. Orang ini tidak paham. Nah, ini namanya orang ahli ibadah tidak paham ilmu ibadah. Makanya ilmu itu sangat penting bagi kita untuk menentukan sah dan tidaknya sholat. Jadi jika kita ingin ditakuti oleh setan, jadilah orang yang paham ilmu agama, kemudian amalkan ilmu agama, dan jadilah seorang pengamal agama yang wiroi. Maka kita akan ditakuti oleh setan. Kalau kita malah sebaliknya, takut sama setan apa ditakuti setan? Kalau malam Jumat Kliwon mati lampu, ada bau kemenyan, bau pandan ya, serebong, wah, kayaknya ada kuntil bibit nih, umpamanya kan begitu. Padahal bau pandan itu bau ekor luwak, lenggarangan ya, binatang luwak yang kalau sudah naik pada masa hibernasi, masa puber, itu
ekornya menebarkan bau, itu sedang menarik lawan jenisnya. Itu luwak, lenggarangan ya, yang suka naik-naik ke atas rumah. Itu kalau dia lagi datang masa-masa asmaranya, masa-masa pubertas, dia mencari lawan jenis, menariknya itu dengan menebarkan aroma melalui ekornya. Aromanya bau pandan, jangan takut ya. Kan sama, kalian juga ya. Nih, modelnya Usama, ketika sudah puber, ada yang dilirik, pasti cerot, ningkelek, cerot, ningkelek, apapun. Minyak wangi macam dulu oleh goa sing subuhan. Ya sama itu luwak juga begitu. Ayo diteruskan. Wa kadzalika, dan seperti itulah, artinya seperti itu tuh diwajibkannya mencari ilmu yang berkaitan dengan hati. Wa kadzalika, dan seperti demikian diwajibkannya ilmu tentang hati fi sairil akhlaqi, di dalam segala akhlak. Artinya wajib juga tentang akhlak. Fi sairil akhlaqi, di dalam segala akhlak atau semua perilaku. Nahwul judi, seperti sifat pemurah. Nah, sifat pemurah juga harus dipelajari ya, harus diambil karena berkaitannya dengan hati. Nahwul judi, seperti sifat loman, jare wong Jawa, kata orang Indonesia Rayanya, nahwul judi seumpamanya sifat pemurah. Wal bukhli, dan sifat pelit, ini harus dipelajari. Yang dipelajari itu apa? Keutamaan sifat pemurah dan bahayanya sifat pelit. Yang dipelajarinya itu bukan ditiru sifat pelitnya, bukan. Wal jubni, dan sifat penakut. Wal jubni, dan sifat penakut. Wal jur'ati, dan sifat pemberani. Itu harus dipelajari. Kita takutnya harus di bidang apa dan beraninya di bidang apa, harus kita pelajari. Jangan sampai takut kepada sesuatu yang harusnya kita berani, dan jangan sampai kita berani pada sesuatu yang harusnya kita takut. Wa takabburi, dan sifat takabur harus dipelajari. Wa tawadhu'i, dan sifat rendah hati. Ini kita harus tahu ya. Inna ummahatil sayyiati, sesungguhnya induk dari segala kesalahan itu ada 3, salasun: al-kibru, wal hasadu, wal hirsu. Jadi induk dari segala perbuatan jahat ada 3 ya induknya. Jika satu saja menempel pada manusia, maka kejahatan yang lain akan mengikuti. Pertama, al-kibru, sifat takabur. Dan kalian harus tahu, dosa yang pertama dilakukan oleh makhluk Allah adalah dosa takabur. Dan makhluk pertama yang melakukan dosa adalah dosa takabur. Siapa yang pertama bersifat takabur? Iblis. Ya, iblis. Ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah, kemudian dimasukkan ke dalam surga, dan Allah memberikan ilmu kepada Nabi Adam. Kemudian Allah memerintahkan semua malaikat agar bersujud kepada Nabi Adam. Dan kebetulan pada saat itu yang namanya iblis dengan gelar Ijazil itu termasuk dalam kalangan barisan malaikat.
Hanya iblis yang tidak mau sujud kepada Adam. Kenapa iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam? Karena iblis merasa lebih baik daripada Nabi Adam. Ana khairum minhu. Aku ini lebih baik ya Allah daripada Adam. Kenapa saya harus sujud sama Adam? Barang siapa yang merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, apakah lebih baik dalam rupanya, merasa lebih tampan, apakah merasa lebih baik dalam segi hartanya, dia merasa lebih kaya, apakah dia merasa lebih baik dalam ibadahnya, dia merasa lebih suci dan benar, maka orang seperti ini adalah memiliki sifat sombong. Dan ingat, la yadkhulul jannata ahadun fi qalbihi mithlu habbatin min khordalin min kibrin. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada sebiji sawi dari sifat sombong. Itu tidak akan masuk surga. Karena walaupun kecil liwil-liwil, yang namanya sifat takabur bagaikan setetes tinta di air. Umpamanya air satu baskom ya, ditetesi tinta satu tetes, menghitam tidak? Menghitam. Begitulah hati kita ini bersih, bening. Tetapi jika di dalam hati kita terbetik satu titik dari api takabur, maka hati kita akan menjadi hitam. Makanya kata Rasulullah, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya